Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Di video ini aku mau menjelaskan topik yang seru banget nih di dunia ekonomi, yaitu tentang lembaga keuangan syariah, sukuk di pasar modal syariah, dan lembaga pendidikan ekonomi. Hai, kenalin, aku Angelina Huta Barat dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadi teman-teman, belakangan ini sistem keuangan syariah di Indonesia itu lagi berkembang pesat. Bisa kita lihat dari mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang baru. Ada instrumen investasi seperti sukuk yang mulai populer. Nah, tidak kalah penting adanya lembaga pendidikan ekonomi Islam yang menyiapkan sumber daya manusia di bidang ini. Nah, di video ini aku akan membahas tuntas ketiga hal ini. Jadi teman-teman, belakangan ini sistem keuangan syariah di Indonesia itu lagi berkembang pesat nih. Oke teman-teman, biar nggak bingung, aku breakdown dulu ya 3 poin utama yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai sukuk di pasar modal syariah. Nah, yang terakhir, kita akan melihat bagaimana lembaga pendidikan ekonomi Islam itu berperan. Oke teman-teman, biar nggak bingung, aku breakdown dulu ya 3 poin utama yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu lembaga keuangan syariah. Simpelnya, lembaga keuangan syariah ini atau LKS adalah lembaga keuangan yang operasinya sesuai atau sejalan dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, bedanya dengan lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan syariah ini tidak boleh ada riba atau bunga, boror atau ketidakpastian, maisir atau judi, dan transaksi-transaksi lainnya yang haram dalam Islam. Nah, jadi di sistem ekonomi Islam atau yang biasa disebut sistem ekonomi syariah, semua transaksi itu harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah Islam. Sumbernya dari mana? Ya dari Al-Quran, Al-Hadis, terus ada juga dari Ijma dan Qiyas. Nah, LKS ini hadir sebagai solusi karena sistem keuangan konvensional itu sering dikritik karena praktik bunga, spekulasi, dan ketidakpastian atau ketidakadilan. Nah, LKS ini diharapkan menawarkan alternatif yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu lembaga keuangan syariah. Simpelnya, lembaga keuangan syariah ini atau LKS adalah lembaga keuangan yang operasinya sesuai atau sejalan dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, bedanya dengan lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan syariah memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan lembaga ini bekerja. Yang pertama yaitu keadilan. Ini sangat penting. Jadi keuntungan maupun kerugian itu dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Contoh, di pembiayaan mudharabah ada pemilik modal atau yang menyediakan modal, ada yang mengelola usaha. Nah, keuntungan dari usaha ini dibagi secara adil sesuai kesepakatan yang disepakati di awal. Lalu, prinsip yang kedua ada kemitraan. Lembaga keuangan syariah, hubungan antara lembaga keuangan, nasabah, dan pengguna dana itu setara seperti mitra usaha. Beda dengan lembaga keuangan konvensional yang hubungannya itu kreditur dan debitur. Nah, lalu yang ketiga itu transparansi. Di lembaga keuangan syariah ini harus terbuka mengenai laporan keuangan. Jadi nasabah tahu duitnya atau uangnya, dananya dikelola bagaimana oleh lembaga keuangan tersebut. Prinsip yang terakhir yaitu universal. Lembaga keuangan syariah tidak boleh bersifat atau adanya diskriminasi. Semua orang yang menjadi nasabah tidak peduli dari suku mana, agamanya, ras, atau golongannya. Jadi ini bersifat adil, yaitu universal, sesuai dengan prinsip Islam yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Lanjut ke ciri-ciri lembaga keuangan syariah. Ciri yang paling gampang kita ingat itu yaitu tidak adanya bunga. Kita sangat familiar ya dengan ini. Jadi ketika kita menyimpan uang atau meminjam uang, kita tidak ada yang namanya bunga. Jadi lembaga keuangan syariah ini mengharamkan yang namanya bunga atau riba. Kenapa sih bunga itu tidak boleh? Nah, kata Dr. M. Umar Kaprah, bunga itu bisa membuat ketidakadilan antara yang memiliki uang atau memiliki dana dan yang mengelola usaha.
Jadi lembaga keuangan syariah ini mengharapkan keuntungan itu dibagi secara adil. Jadi terlepas dari yang namanya ketidakadilan. Lalu ciri-ciri yang lain itu apa saja? Semua aktivitas lembaga keuangan syariah itu harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS ini yang mengawasi lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Nah, terus hubungan antara investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah itu kemitraan, bukan debitur kreditur yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ciri yang selanjutnya itu tujuan bisnis lembaga keuangan syariah itu dipakai menggunakan akad-akad syariah seperti akad bagi hasil, akad mudharabah musyarakah, lalu akad jual beli, akad sewa, akad pinjam. Nah, lalu LKS itu hanya boleh lanjut ke ciri-ciri lembaga keuangan syariah. Ciri yang paling gampang kita ingat itu yaitu tidak adanya bunga. Kita sangat familiar ya dengan ini. Jadi ketika kita menyimpan uang atau meminjam uang, kita tidak ada yang namanya bunga. Jadi lembaga keuangan syariah ini mengharamkan yang namanya bunga atau riba. Kenapa sih bunga itu tidak boleh? Nah, kata Dr. M. Yumar Kaprah, bunga itu bisa membuat ketidakadilan antara yang memiliki uang atau memiliki dana dan yang mengelola usaha. Jadi lembaga keuangan syariah ini mengharapkan keuntungan itu dibagi secara adil. Jadi terlepas dari yang namanya ketidakadilan. Lalu ciri-ciri yang lain itu apa saja? Semua aktivitas lembaga keuangan syariah itu harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS ini yang mengawasi lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Nah, terus hubungan antara investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah itu kemitraan, bukan debitur kreditur yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ciri yang selanjutnya itu tujuan bisnis lembaga keuangan syariah itu dipakai menggunakan akad-akad syariah seperti akad bagi hasil, akad mudharabah musyarakah, lalu akad jual beli, akad sewa, akad pinjam. Nah, lalu LKS itu hanya boleh investasi di bisnis yang halal dan tidak merugikan agama. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah ini memiliki banyak jenis. Nah, yang pertama, bank syariah. Ini seperti bank biasanya, namun operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan seperti giro, tabungan, deposito, yang mana ini memakai akad wadiah atau mudharabah. Lalu ada pembiayaan yang memakai akad murabahah, salam, istisna, isyarah, musyarakah, dan mudharabah. Lalu jasa perbankan lainnya. Yang kedua itu pegadaian syariah. Ketika kita ingin menggadaikan barang, kita bisa pergi ke pegadaian syariah. Akad yang dipakai di sini yaitu akad qadrul hasan, mudharabah, bayi muqayyadah, dan ijarah. Pegadaian ini juga menerima penitipan barang dan naksir emas. Terus yang selanjutnya adalah jenis lembaga keuangan syariah selanjutnya. Jenis yang selanjutnya yaitu ada asuransi syariah. Ini sistem perlindungan dan tolong-menolong antar peserta. Dana yang dikelola adalah menggunakan akad tabarur dan mudharabah. Selanjutnya ada pasar modal syariah, tempat investasi yang sesuai dengan syariah. Efek yang diperjualbelikan harus halal, bebas dari riba, gharar, dan nasyir. Contohnya adalah saham syariah dan sukuk. Lalu selanjutnya ada reksadana syariah. Ini wadah untuk mengumpulkan uang dari masyarakat untuk diinvestasikan di efek syariah. Lalu ada sukuk. Sukuk ini seperti obligasi namun berbentuk syariah. Hasilnya bisa berupa bagi hasil, margin, atau fee. Lalu yang selanjutnya ada lembaga zakat. Ini yang mengurusi zakat seperti Badan Amil Zakat atau BAZ dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Terus yang selanjutnya ada koperasi syariah. Koperasi syariah ini seperti kerjasama ekonomi yang sesuai dengan syariah. Lalu ada wakaf tunai. Nah,
Wakaf ini wakaf yang berupa uang yang nanti akan dikelola untuk kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi. Lalu yang terakhir ada BPRS. BPRS ini atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank ini adalah bank kecil yang operasinya syariah, biasanya untuk melayani masyarakat kecil dan menengah. Itu tadi mengenai lembaga keuangan syariah. Lanjut kita akan membahas topik yang kedua, yaitu sukuk dalam pasar modal syariah. Sukuk atau obligasi syariah ini sangat penting dalam pasar modal syariah karena sukuk ini menjadi alternatif pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Kita tahu sukuk itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sertifikat atau dokumen legal. Nah, kalau kita definisikan, sukuk itu berarti sertifikat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas aset yang memberikan manfaat dan pastinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bedanya dengan obligasi konvensional itu kalau kan obligasi konvensional berbasis bunga. Nah, sukuk ini pakai akad-akad syariah seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan istisna. Sukuk itu ada dua jenis, yaitu yang pertama yang bisa diperdagangkan dan yang kedua itu yang tidak bisa diperdagangkan. Yang bisa diperdagangkan itu contohnya sukuk, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Nah, yang tidak bisa diperdagangkan contohnya istisna dan salam. Tapi sebenarnya sukuk itu banyak jenisnya, tergantung akad yang dipakai. Ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama sukuk ijarah. Nah, ini dipakai menggunakan akad ijarah atau akad sewa menyewa. Jadi penerbit sukuk itu mengumpulkan uang dari investor untuk membeli aset, terus asetnya disewakan ke pihak lain. Hasil sewa ini diberikan ke investor. Contohnya aset bisa berupa gedung perkantoran. Lalu yang kedua jenisnya sukuk mudharabah. Ini menggunakan akad bagi hasil. Jadi ada yang menyediakan modal, ada yang mengelola usaha. Nah, nanti keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak tersebut. Terus ada jenis sukuk musyarakah. Sukuk ini hampir mirip dengan sukuk mudharabah, tapi bedanya semua pihak itu menyumbangkan modal mereka, lalu keuntungannya dibagi sesuai porsi modal yang diberikan masing-masing pihak. Kerugiannya juga ditanggung sesuai dengan porsi modal. Lalu yang selanjutnya itu sukuk murabahah. Sukuk ini menggunakan akad jual beli. Jadi penerbit sukuk membeli barang lalu dijual lagi ke pihak lain dengan harga yang lebih mahal. Selisihnya itu yang akan menjadi keuntungan investor. Terus yang terakhir ada jenis sukuk istisna. Sukuk ini digunakan untuk membiayai proyek yang dibangun atau diproduksi. Misalnya untuk pembangunan jalan tol atau pabrik. Oke, kita sekarang masuk ke bagian yang tidak kalah penting nih, yaitu Lembaga Pendidikan Ekonomi Islam. Lembaga ini sangat spesial karena lembaga ini hanya fokus ke ilmu ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal atau jago lah ya di bidang ekonomi, tapi juga memahami nilai-nilai Islam. Jadi tidak hanya pintar menghitung uang, tapi juga berintegritas dan bertanggung jawab sosial. Lembaga ini tidak hanya menjadi tempat belajar teori, namun juga tempat untuk membentuk karakter Islami. Gimana caranya biar kita memiliki keadilan, jujur, dan bertanggung jawab dalam berbisnis serta mengelola keuangan. Contohnya apa? Jika di universitas biasanya ada fakultas atau program studi seperti ekonomi syariah, keuangan Islam, atau manajemen zakat dan wakaf. Tapi lembaga pendidikan ekonomi Islam itu tidak hanya di universitas, bisa juga di pesantren, lembaga pelatihan, atau pusat kajian. Nah, kita berpikir, kenapa sih lembaga ini penting? Nah,
Lembaga ini penting karena lembaga ini punya peran besar dalam membangun ekosistem keuangan syariah, yang kuat di Indonesia. Lembaga pendidikan ekonomi Islam ini seperti lokomotifnya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia karena perannya itu sangat banyak. Yang pertama di bidang pendidikan, universitas dan sekolah tinggi itu menjadi tempat untuk menyiapkan para ahli dan praktisi ekonomi syariah, namun mereka belajar dari dasar sampai pengaplikasian ilmu tersebut. Yang kedua itu di bidang penelitian. Lembaga ini mengembangkan teori-teori baru yang relevan dengan keadaan atau kondisi sekarang, tapi tetap sesuai dengan ajaran prinsip Islam. Hasil penelitiannya bahkan sering menjadi acuan pemerintah dan lembaga keuangan. Lalu yang ketiga di bidang pengabdian masyarakat. Lembaga pendidikan ini juga mengadakan penelitian, pelatihan, workshop, seminar, dan publikasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ekonomi Islam. Tujuannya adalah agar masyarakat kita semakin cerdas dan sadar akan keuangan syariah. Jadi lembaga pendidikan ekonomi Islam ini tidak hanya institusi akademik, tapi juga agen perubahan sosial untuk membentuk masyarakat yang cerdas, finansial, dan bermoral. Di Indonesia, lembaga pendidikan ekonomi Islam itu berbagai bentuk. Ada yang formal seperti universitas atau perguruan tinggi Islam negeri yang mempunyai program studi ekonomi syariah. Contohnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan IAIN Surakarta. Universitas umum seperti Universitas Indonesia dan Universitas Erlangga juga sudah mulai membuka program studi ekonomi syariah di fakultas ekonomi mereka. Nah, selain yang formal, ada juga non formal seperti lembaga pelatihan, workshop, pusat studi syariah, dan program sertifikasi profesi, di mana lembaga-lembaga ini biasanya bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan, DSN MUI, atau organisasi profesi yang mengadakan pelatihan untuk para praktisi syariah. Lalu ada juga lembaga pendidikan ekonomi ini yang informal, seperti kajian-kajian ekonomi Islam di pesantren, masjid, atau komunitas. Bahkan pesantren modern seperti pondok pesantren Tazkiyah dan Gontor sudah memasukkan pendidikan ekonomi Islam ini menjadi kurikulum mereka. Intinya, semua bentuk lembaga pendidikan ini saling melengkapi untuk menyiapkan atau menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya pintar, tapi juga memiliki akhlak mulia dan peduli dengan sesama masyarakat. Meskipun sudah banyak kemajuan, namun lembaga pendidikan ekonomi Islam juga masih memiliki beberapa tantangan. Seperti yang pertama, kualitas dan jumlah tenaga pendidik. Banyak dosen yang mengajar ekonomi Islam belum punya latar belakang pendidikan yang mendalami di bidang itu. Akibatnya pembelajarannya menjadi kurang efektif atau kurang aplikatif. Yang kedua, kurangnya buku ajar atau literatur lokal yang bagus, sehingga kebanyakan referensi masih dari luar negeri. Jadi kadang kurang sesuai sama kondisi di Indonesia. Lalu yang ketiga, adanya kesenjangan antara dunia kampus dan dunia kerja. Lulusan ekonomi Islam sering kesulitan mencari kerja karena kurangnya keterampilan praktis yang dibutuhkan di industri keuangan syariah. Namun, harapannya lembaga pendidikan ekonomi Islam ini bisa terus berkembang dan menjadi garda terdepan dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berintegritas. Tantangan tadi harus kita lihat sebagai peluang untuk berinovasi dan terus meningkatkan kualitas pendidikan ekonomi Islam di Indonesia. Oke, ketiga topik yang menjadi pembahasan kita hari ini sudah kita bahas sampai selesai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lembaga keuangan syariah, sukuk, dan lembaga pendidikan ekonomi Islam itu menjadi 3 pilar penting dalam membangun sistem keuangan syariah yang kuat di Indonesia. Lembaga keuangan syariah itu menawarkan alternatif keuangan yang sesuai dengan syariah. Sukuk menjadi pilihan investasi yang halal, dan lembaga pendidikan ekonomi Islam
untuk menciptakan atau menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini. Harapannya dengan terus mengembangkan ketiga pilar ini, kita bisa mempunyai sistem keuangan yang tidak hanya bagus secara ekonomi, tapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan ini. Mungkin segitu dulu ya untuk materi topik yang kita bahas di video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.